ada matan atau ada butir pemikiran pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan matan itu kita syarah, kita jelaskan menggunakan perspektif turos. Bagaimana turos atau tradisi Islam klasik itu mendiskusikan amar ma'ruf nahi mungkar yang dijelaskan di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu. Nah, dalam kesempatan ini saya menggunakan perspektif salah seorang ulama terbesar dalam sejarah Islam, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian nanti insya Allah kalau kita punya cukup waktu akan kita singgung bagaimana Muhammadiyah memposisikan diri, memberi identitas dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini matan itu artinya isi dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, terutama ini berada di bab kedua mengenai pandangan Islam mengenai kehidupan. Ini 3 paragraf terakhir. Jadi kita sampai kepada paragraf terakhir dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di bab kedua. Akan saya bacakan secara apa adanya dari awal sampai akhir supaya kita masing-masing bisa memahami apa substansi dari matan ini. Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti, pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah dakwah Islam. Dakwah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah pada dasarnya harus dimulai dari orang-orang Islam sebagai pelaku dakwah itu sendiri. Atau ibda binafsik, sebelum berdakwah kepada orang atau pihak lain sesuai dengan seruan Allah, hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan dilakukan melalui dakwah itu ialah mengajak kepada amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, nahyu mungkar, dan mengajak untuk beriman guna terwujudnya umat yang sebaik-baiknya atau khairu ummah. Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu, maka bagi setiap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum mendakwahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam maupun warga Muhammadiyah sebagai Muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan dan orang-orang Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku dakwah menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Jadi pesan yang disampaikan dalam 3 paragraf ini sebenarnya sangat padat. Itu ada banyak hal yang disinggung, tetapi saya berusaha mengekstraknya, mensummarize-nya. Jadi poin yang ingin kita bahas dan kita kaji pada kesempatan hari ini adalah mengenai pentingnya melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tadi di paragraf pertama disebutkan bahwa ajaran Islam yang mulia itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melaksanakan itu maka disinilah pentingnya konsep Islam yang disebut dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi the very identity, menjadi identitas Muhammadiyah yang menggambarkan siapa Muhammadiyah. Kalau kita membaca anggaran dasar Muhammadiyah, itu pada pasal keempat sudah dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu adalah
gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu sudah ada dalam nafas pertama Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah lahir, dia sudah membentuk dirinya, memberi identitas dirinya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, oleh karena itu kita warga Muhammadiyah secara umum dan umat Islam juga secara umum ya perlu memahami apa yang dimaksud dengan tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa kita akan mendekati atau memberi penjelasan kepada matan ini menggunakan perspektif Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ini ulama yang sangat populer dan ulama yang besar sekali pengaruhnya dalam sejarah Islam. Baik pemikirannya di bidang kalam, di bidang teologi, pemikirannya di bidang akhlak atau di bidang tasawuf, kemudian pemikirannya di bidang hukum Islam, di bidang usul fikih. Nah, dia menulis banyak karya dan karya-karyanya itu meninggalkan jejak, meninggalkan pengaruh yang besar sekali di kalangan umat Islam. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang sangat-sangat penting. Saya mendorong kita semua untuk mendalami, untuk mengkaji kitab ini itu karena dia menjelaskan tentang spiritualitas, tentang akhlak, dan ini yang menurut saya menjadi kebutuhan semua orang, lebih-lebih kita yang hidup di zaman sekarang gitu. Nah, para ulama dulu meletakkan Ihya Ulumuddin ini sebagai salah satu bacaan wajib. Bahkan hampir di setiap sudut madrasah di zaman dulu ya, sistem pendidikan klasik itu selalu ada kitab Ihya Ulumuddin. Dan termasuk juga madrasah-madrasah di Indonesia. Sebelum kita mengalami modernisasi, sebelum sistem pendidikan kita masih berbasis tradisional, di mana kita pengantarnya juga masih Arab Pegon gitu. Nah, itu peserta didik, murid-murid selalu dibekali dengan kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin sebenarnya lekat sekali dengan memori umat Islam gitu. Saya juga ingat cerita bahwa di Muhammadiyah ada figur teladan, ada Pak R. Fahrudin. Pak R. Fahrudin ini ketua Muhammadiyah yang paling lama menjabat sebagai ketua umum selama 22 tahun. Pak R ini kan terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah secara by accident lah. Karena ketua sebelumnya Kiai Haji Fakih Usman baru terpilih sebagai ketua umum lalu meninggal. Kalau nggak salah cuma seminggu. Nah, akhirnya PP Muhammadiyah harus bersidang menentukan siapa penggantinya. Ditunjuklah Kiai Haji Ahir Fahrudin yang pada waktu itu beliau sendiri tidak pernah punya ekspektasi tentang itu gitu. Nah, dalam situasi mungkin agak kalau dibilang shock mungkin terlalu jauh, tetapi secara moral dan psikologis itu perlu didorong gitu. Nah, yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahir Fahrudin adalah membaca Ihya Ulumuddin gitu. Jadi di situ dia mencari mencari inspirasi gitu. Dan dari situ dia akhirnya ya punya keberanian untuk mengatakan iya, dan akhirnya ya sebagaimana kita tahu bahwa beliau termasuk ketua PP Muhammadiyah yang cukup dikenal dan dikenang oleh umat Islam itu karena sifat kesederhanaannya. Ya betul-betul mendalami, betul-betul menghayati apa yang beliau baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, salah satu pembahasan yang cukup signifikan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah pembahasan mengenai al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Atau istilah lain untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar adalah al-hisbah. Jadi kata-kata hisbah itu artinya kira-kira sama
dengan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan melarang dari perbuatan mungkar gitu. Nah, kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin ini khususnya bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar, bagian yang cukup banyak dielaborasi adalah mengenai dasar-dasar normatif wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 104. Nah, insya Allah ayat ini itu ayat yang kita semua warga Muhammadiyah cukup familiar gitu. Karena persis ayat inilah yang menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Jadi kalau kita ingat pelajaran kemuhammadiyahan atau kita ingat ceramah-ceramah yang pernah kita dengar, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di samping realitas sosial yang beliau lihat, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan refleksi, tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika sampai pada surah Ali Imran ayat 104 ini, disitulah Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa yakin, terinspirasi untuk mendirikan satu gerakan Islam yang bernama Muhammadiyah. Yang misinya adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ini biasanya terjemahkan gini, hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan orang, wal takum minkum. Nah, menurut seorang mufassir, ada seorang mufassir namanya Al-Baghawi, cara kita menerjemahkan ayat ini kurang tepat karena minkum, kata min di situ laisa litab'id, bukan untuk sebagian. Jadi artinya bukan hendaklah ada sebagian atau sekelompok orang di antara kamu yang melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam ayat Al-Quran itu, dalam Al-Quran, kata-kata min itu bisa maknanya macam-macam. Salah satunya adalah sebagian. Tapi itu bukan satu-satunya, ada juga min yang bermakna lil bayan, untuk menjelaskan. Nah, kalau dimaknai sebagai sebagian, berarti tugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas hanya sekelompok orang. Yang lain nggak perlu. Gitu. Nah, ini cara memahami yang kurang tepat menurut Al-Baghawi. Gitu. Makanya ayat ini mestinya dimaknai sebagai kunu ummatan tada'una ilal khair, yada'una ilal khair. Jadilah kamu sekelompok orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan demikian itu menjadi tugas yang dibebankan kepada setiap individu, bukan hanya sekelompok orang gitu. Walaupun nanti kita akan bahas pada poin selanjutnya siapa saja mereka yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pada intinya itu tidak bisa dibebankan hanya pada kelompok tertentu. Kemudian surah Al-Imran ayat 112-114 ini berbicara tentang Bani Israel. Pada ayat 112 disebutkan duribat alaihimudz zillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi sebagian sekelompok orang dari Bani Israel itu kehidupannya ditimpa oleh kesengsaraan, ditimpa oleh kesulitan. Kenapa? Karena mereka tidak membangun relasi yang baik kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dan tidak punya relasi yang baik kepada manusia. Dan mereka mendapatkan murka Allah, wa ba'u bi ghadabin minallah, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa saja dosa-dosa itu? Mereka satu, yakfuruna bi ayatillah, mereka kafir mengingkari ayat-ayat Allah, dan yang lebih jauh dari itu mereka membunuh para nabi. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dengan cara yang salah.
Kenapa itu terjadi? Nah, ayat selanjutnya menjelaskan, terutama pada ayat yang ke-114, yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi, kenapa itu terjadi? Karena mereka melampaui batas dan mereka tidak mendengarkan firman Allah. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan tidak semua orang Bani Israel seperti itu. Ada sekelompok orang Bani Israel yang tetap membaca Al-Quran, membaca Alkitab dengan baik di waktu malam, di waktu siang. Mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada akhir, dan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Jadi tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap diemban oleh sebagian kelompok dari Bani Israel. Nah, ayat Al-Maidah yang ke-78, 79 itu juga masih terkait dengan Bani Israel. Kalau yang ayat pertama tadi memberi kredit, memberi pujian kepada sekelompok orang dari Bani Israel yang masih bersedia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di ayat ini sebaliknya. Ini memberikan kecaman kepada sebagian yang lain yang abai, yang tidak mau melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam ayat ini disebut lu'ina alladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dilaknatlah orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan melalui lisannya Nabi Isa putra Maryam. Hal yang demikian itu karena mereka melampaui batas dan mereka membangkang. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak mengingatkan satu sama lain, tidak meminta berhenti koleganya, temannya yang melakukan kemungkaran. Sehingga kemungkaran itu mengalami eskalasi dan merusak semua orang. Itu. Nah, itu dasar normatif lainnya mengenai pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita baca Ihya Ulumuddin, ayat-ayat lain itu banyak disampaikan oleh beliau, tetapi kita cukup ambil representasi dari 3 ayat ini. Yang ingin membaca lebih jauh bisa langsung merefer ke kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ada juga hadis. Hadis ini juga disinggung oleh Al-Ghazali. Wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la tasta'milanna 'alaikum syirarukum falayasumannakum su'al azab summa liyad'unna Allah khiyarakum fala yastajibu lahum. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, kalian harus melakukan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak. Jika kalian tidak melakukan itu, latas ta'milanna alaikum syirarukum. Maka kalian akan dipimpin oleh orang yang paling buruk di antara kamu sekalian. Jadi, kalau kita diam aja, akhirnya yang orang yang melakukannya merasa bebas, tidak ada yang melarang, akhirnya dia masuk ke dunia politik, kemudian dia menjadi a'immah, menjadi pemimpin gitu. Dan falayasumannakum su'al azab, dan nanti dia akan membuat kalian menderita gitu. Dia akan mengazab kalian itu artinya membuat kalian menderita karena kebijakan-kebijakannya, karena perilakunya gitu. Nah, dan ketika kalian berdoa kepada Allah, di antara kalian itu berdoa kepada Allah, la yastajibu lahum, tidak akan diijabah gitu. Jadi karena sejak awal tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini kita abaikan, sehingga ketika berakumulasi kita baru meminta kepada Allah, yaitu Allah tidak seketika mengijabah doa kita untuk
bisa get rid of them, untuk menghilangkan pemimpin yang terburuk yang menguasai kita. Itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar atau Tirmidzi. Selain hadis ini, hadis lain yang populer mengenai amar ma'ruf, misalnya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dirubah dengan tangan. Kalau tidak bisa fabilisani, dengan lisan. Wa illam yastati fabiqalbi. Kalau tetap nggak bisa juga, maka gunakan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Itu. Nah, jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pembahasan selanjutnya mengenai rukun amar ma'ruf nahi mungkar dan syarat-syaratnya. Jadi rukun yang pertama, rukun yang terkait dengan al-muhtasib, dengan orang yang akan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi juga sudah kita katakan bahwa itu kewajiban bagi setiap individu, sifatnya fardu ain, tetapi baru menjadi fardu ain kalau sudah ada kriteria lain yang terpenuhi. Apa saja kriteria itu? Pertama, dia seorang mukallaf. Ayyakuna mukallafan musliman qadiron. Jadi dia taklif. Jadi dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kalau dia belum dewasa, misalnya masih anak kecil, tentu saja dia boleh, kata Imam Al-Ghazali, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak wajib. Gitu. Misalnya kasus yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, hatta inna sabiyya al-murahiq lil bulugh al-mumayyiz wa illam yakun mukallafan falahu inkarul munkar walahu ayyuriqal khamra wa yuksir al-malahi. Bahkan seorang anak yang sudah cukup dewasa, masuk ke usia mumayyiz, bisa membedakan mana yang buruk dan benar, walaupun dia belum mukallaf, belum mukallaf itu belum ditandai oleh, misalnya bagi laki-laki oleh mimpi basah gitu ya, dia masih bisa melakukan tugas inkarul munkar, menegur kalau ada kemungkaran terjadi depannya. Misalnya kalau ada khomer, ayyurikul khomer, dia bisa aja khomer itu dia tumpahkan gitu. Wa yusir al malahi, dan tempat di mana khomer itu ditaruh itu bisa dia patahkan. Misalnya ada meja, ada kursi, itu dia patahkan. Walaupun dia bukan seorang mukallaf. Jadi mukallaf itu hanya syarat agar amar ma'ruf menjadi wajib. Yang kedua, muslim, al-iman. Kemudian yang ketiga, adil. Adil artinya bukan orang yang fasik, bukan orang yang cacat moral, gitu. Nah, kenapa ini perlu? Karena supaya dia tidak masuk ke dalam orang yang mengatakan kebaikan, tapi dia sendiri yang mengkhianati kata-katanya itu. Nah, itu berarti masuk ke firman Allah, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Menjadi dosa besar, Allah murka kalau kamu mengatakan sesuatu tetapi kamu sendiri mala taf'alun, kamu sendiri tidak mengamalkan apa yang kamu perintahkan, apa yang kamu dakwahkan, gitu. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44 mengenai Bani Israel, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sementara kamu lupa diri kamu sendiri. Kamu tidak mengamalkan itu dalam kehidupanmu. Makanya tadi dalam matan yang kita baca, matan PHWM ada kalimat ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Nah, ini ada kalimat yang menarik dari Al-Ghazali, wa mata yastaqimu dzil wal aud a'waj. Orang yang tidak adil, orang yang fasik, orang yang berbuat dosa tetapi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan efektif. Dia bilang bagaimana bayangan akan lurus gitu ya,
sementara kayunya sendiri bengkok. Gitu. Kalau kita mau melihat bayangan lurus kan itu harus lurus gitu. Tapi kalau dia bengkok, bayangan juga akan keluar bengkok gitu. Seperti di bahasa Indonesia ada ungkapan gimana mau nyapu bersih gitu. Sementara sapunya sendiri sapu kotor gitu. Sapu yang udah lecek banyak tanahnya lalu kita pakai untuk nyapu lantai, nggak akan bersih gitu. Nah, tetapi Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa makna adil di sini itu tergantung dengan konteksnya, bertingkat-tingkat. Misalnya begini, kalau terkait dengan jihad ya, terutama jihad melawan orang musuh yang sudah ada di depan mata kita. Itu kan hukumnya fardu ain juga. Konteksnya Al-Ghazali di zaman itu kan salib gitu. Nah, sekalipun dia bukan orang yang adil, misalnya kesehariannya dia tidak sholat, kesehariannya dia minum khamar, tetapi kalau di depannya sudah ada musuh yang datang menyerang, itu sudah menjadi kewajiban yang berada di bebannya juga gitu. Jadi itu artinya tergantung konteksnya. Nah, manusia tidak harus menunggu sempurna untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita yang kalau mereka yang tidak sholat, ketika sesuatu yang mungkar terjadi depannya dan itu sesuatu yang urgen, maka itu perlu dilakukan. Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan tidak ada manusia yang bisa mencapai tahap maksum. Itu yang perlu dia ingat gitu. Tapi poin yang ingin dia sampaikan adalah bahwa sebelum kita mengoreksi orang lain, hendaklah kita mengoreksi diri sendiri. Ibda binafsik. Syarat yang keempat, nah pada level tertentu, amar ma'ruf nahi mungkar itu memerlukan izin. Terutama kalau skalanya masif dan kita menggunakan pendekatan fisik, kita nggak boleh main hakim sendiri. Terutama di zaman modern kan ada otoritas negara. Di zaman Al-Ghazali ada ya institusi Hizbah itu sendiri gitu. Jadi dalam struktur pemerintahan Islam klasik itu ada lembaga yang tugas formalnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin zaman sekarang bahasanya adalah institusi kepolisian gitu. Nah, untuk level-level tertentu untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kita harus mendapatkan izin dari penguasa. Dan yang juga penting adalah kita punya kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita mengukur diri sendiri. Kira-kira yang ada di depan mata saya ini sesuai dengan kapasitas saya nggak untuk saya lakukan. Kalau terlalu besar, ya bisa jadi itu tidak wajib gitu. Karena kalau kita lakukan, dia akan melahirkan doror, akan melahirkan harm, baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Nah, oleh karena itu Al-Ghazali menyebut 4 skenario. Pertama, ini terkait dengan kriteria mampu tadi ya. Jika ia tahu bahwa tindakan amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak akan efektif dan menyebabkan dirinya jatuh ke dalam bahaya, maka amar ma'ruf nahi mungkar menjadi tidak wajib. Gitu. Jadi kalau dia setelah observasi, dia lihat, dia pertimbangkan skalanya terlalu besar dan yang melakukan kemungkaran ini orang yang sudah tahap ngeyel betul gitu. Kalau dinasehati nggak akan berubah dan kalau kita nasehati juga itu akan berbahaya bagi kita, maka itu tidak wajib gitu. Dalam konteks kita di Amerika misalnya kita lihat ada orang terlibat cekcok menggunakan senjata tajam atau menggunakan gun gitu. Kalau kita ikut ke dalam itu, ada kemungkinan kita sendiri menjadi korban. Bisa jadi gun itu malah menyasar kita gitu. Dan kalau kita ngomong belum tentu mereka yang melakukan itu juga mau berubah. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti kita tidak masuk kepada kelompok yang disebut dengan al-qadir.
yang memiliki kemampuan. Skenario kedua, tindakannya akan efektif dan tidak berbahaya. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar jadi wajib. Kalau kita ngukur, oh ini skalanya masih dalam kemampuan kita, dan kalau kita sampaikan dia akan berubah, itu hukumnya wajib. Yang ketiga, tindakannya tidak berbahaya bagi keselamatannya, tetapi tidak akan efektif. Hukumnya tidak wajib, tetapi tetap lebih utama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dia tahu ini hanya misalnya seorang anak kecil gitu, atau remaja. Dia tahu bahwa kalau dia ngingetin, remaja ini nggak akan menyakiti dia, nggak akan berbahaya bagi dia. Tapi pasti remaja ini akan bertahan, akan tetap ngeyel gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, hukumnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah afdol, lebih utama. Yang keempat, tindakannya akan efektif, tetapi membahayakan dirinya. Nah, ini menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar tidak wajib, tetapi lebih utama melakukannya. Terutama contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang jair, pemimpin yang zalim gitu. Dia tahu bahwa ini pemimpin yang diktator. Kalau dia sampaikan kebenaran, bisa jadi dia ditangkap dan dipenjara gitu. Dan itu berarti kan merugikan dirinya sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau dia sudah melihat potensi seperti itu tidak wajib. Tetapi ini adalah sebaik-baik jihad, kata Al-Ghazali mengutip hadis Nabi, afdalu jihadin kalimatu haq inda sultanin jair. Nah, itu skenario keempat. Kemudian, jika tindakan amar ma'ruf nahi mungkar akan menimbulkan bahaya bagi orang lain, maka itu tidak wajib. Karena ini artinya menimbulkan kemungkaran yang baru. Kalau efek negatifnya itu hanya kembali kepada kita, tidak apa-apa, kita yang menanggungnya. Tapi kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar justru membahayakan orang lain, nah kita harus mempertimbangkan keselamatan orang lain. Gitu. Itu sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai marotib, tingkatan-tingkatan al-hisbah. Jadi ada 5 tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tingkatan yang pertama adalah at-ta'rif, memberi tahu kesalahan atau memberitahu kebenaran, gitu. Memberikan informasi apa yang sebaiknya dilakukan. Yang kedua, al-wa'du bil kalam al-latif, memberi nasihat dengan ucapan yang halus. Yang ketiga adalah dengan menggunakan ashab wa ta'nif, dengan berkata kasar. Tetapi bukan ashab al-fahash, bukan perkataan yang mencela sampai bersifat keji. Al-fahash kan keji. Tapi perkataan yang agak tone-nya diangkat gitu, tinggi. Misalnya kita bisa menegur dengan kalimat ya jahil, wahai orang yang bodoh. Ya ahmak, orang yang idiot, gitu, orang yang nggak berpikir. Atau Allah takhafallah, apa kamu nggak takut pada Allah? Jadi setelah dikasih tahu, diberi nasihat, tingkatan selanjutnya kita boleh menggunakan bahasa seperti itu. Nah, yang keempat, tingkatan yang lebih tinggi adalah al-man'u bil qahri bi tariqil mubasyarah ka kasril malahi wa iraqatil khamr. Menggunakan tindakan fisik. Tadi misalnya kalau dia lihat ada wine di depannya, itu boleh wine-nya diambil, ditumpahkan, atau mejanya dipatahkan gitu. Wa kasril malahi. Wa ikhtitaf as-saub al-harir min labisi. Kalau ada laki-laki yang menggunakan pakaian sutra, kan bukan sutra haram bagi laki-laki, itu boleh diambil, direbut atau disobek gitu. Nah, itu tingkatan yang selanjutnya, tingkat keempat. Yang terakhir baru at-takhwif wa tahdid bid-darb, menggunakan kekerasan. Tapi harus diingat bahwa basyatud ini harus ada
izin penguasa, ada izin resmi dari penguasa. Gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan otoritas kita sendiri atau main hakim sendiri. Nah, itu tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kemudian syarat yang kedua, pembahasan rukun kedua mengenai terkait dengan perbuatan mungkarnya itu sendiri. Jadi tadi pembahasan mengenai syarat orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, syarat mengenai perbuatan mungkarnya itu sendiri. Itu diatur juga dalam hukum Islam, diatur oleh Al-Ghazali. Nah, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah kaunuhu munkaron. Perbuatannya itu adalah perbuatan mungkar. Betul-betul mungkar. Nah, beda antara mungkar dengan maksiat. Yang dipilih oleh Al-Quran adalah kata-kata mungkar. Jadi bukan an-nahyu anil ma'asi, tapi an-nahyu anil mungkar. Apa perbedaan antara al-mungkar dengan maksiat? Mungkar itu perbuatan yang diingkari. Perbuatan yang salah yang harus diingkari. Bisa perbuatan yang salah yang harus diingkari itu bisa terjadi tanpa pelaku, berbeda dengan maksiat. Maksiat itu adalah perbuatan salah tapi ada pelakunya. Gitu. Perbuatan mungkar itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat untuk berdosa. Misalnya gini, orang disebut oleh Al-Ghazali anak kecil minum khamr. Anak usia katakanlah 10 tahun minum khamr. Karena dia belum balik, maka dia tidak berdosa. Walaisa minal asi, bukan dia pelaku maksiat itu. Tetapi ini tetap perbuatan yang harus dirubah, dikoreksi karena ini perbuatan mungkar. Makanya bedanya tadi maksiat itu dilakukan oleh orang yang sudah akil balik gitu. Nah, tapi sekalipun dilakukan oleh anak kecil, dia tetap harus diingkari gitu. Contoh yang lain disebutkan oleh Al-Ghazali, orang gila yang berzina, dia kan nggak punya pikiran gitu. Dia ghairu mukallaf prinsipnya. Nah, sekalipun dia bukan orang yang bermaksiat, dia tidak berdosa dengan perbuatan itu, tetapi dia tetap melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang harus diingkari. Itu. Makanya kata Al-Ghazali, penggunaan kata mungkar dalam Al-Quran sebenarnya cermat sekali. Gitu. Jadi yang harus kita ingkari itu adalah perbuatan mungkar, bukan hanya perbuatan maksiat. Yang kedua, terjadinya sekarang bukan di masa lalu atau di masa depan. Jadi ada kalimat ayakuna maujudan fil hal wa huwa ihtirazan aidan anil hizbah ala magha min syurbil khamr. Kalau orang minum khamrnya udah selesai kata Al-Ghazali, ya udah itu. Tinggal dinasehatin, nggak perlu sampai pada tingkatan selanjutnya. Termasuk juga ada orang yang baru akan berbuat gitu. Kita udah curiga duluan, wah ini orang akan minum khamr. Nah, kata Al-Ghazali, jangan seperti itu. Itu berarti kita sudah fa inna fihi isa'atu dzon bil muslim. Kalau orang belum melakukan perbuatan kemungkaran, lalu sudah kita kita marahi gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu karena berarti kita jatuh kepada perbuatan suudzon gitu. Kecuali kalau sudah ada tanda-tandanya, di depannya sudah ada botol, di depannya sudah, atau dia sudah pergi ke bar, udah kelihatan gitu ya. Nah, itu baru kita bisa memberi nasihat. Itu. Yang ketiga, terjadi kasat mata tanpa perlu tindakan memata-matai. Jadi, ya nggak perlu sampai ngintip orang, ini orang minum khamr atau ini orang berduaan, gitu, sampai ngintip lewat jendela misalnya. Nah, itu juga masuk ke larangan dalam Al-Qur'an, wala tajassasu. Waqtul buyuta min abwabiha. Kalau kamu masuk rumah orang, masuk melalui pintunya. Jangan melalui jendela, jangan melalui
apa namanya, jalan-jalan lain, pintu belakang misalnya. Gitu. Jadi kemungkaran itu bisa kita hilangkan, bisa kita ingkari, bisa kita tegur kalau terjadi di depan mata kita. Kemudian ini juga yang penting, bukan menjadi objek perdebatan para ulama. Karena ada masalah ikhtilaf fikih. Nah, kalau masuk kategori ikhtilaf fikih berarti nggak masuk kategori mungkar. Ini berarti ranah perbedaan interpretasi. Apa yang mungkar menurut kita, itu belum tentu mungkar menurut orang lain. Imam Al-Ghazali menyebutkan contoh makan daging hiena, haina gitu ya. Dan apa namanya, makan hewan laut. Kita kan makan cumi-cumi, makan udang gitu, makan lobster. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, kita punya teman-teman dari Asia Selatan gitu ya, mereka nggak mau makan hewan-hewan laut kecuali ikan gitu. Nah, orang mazhab Hanafi waktu ngelihat kita makan makan daging hiena atau makan hewan laut itu nggak boleh menganggap kita melakukan perbuatan kemungkaran karena ini masuk kepada perdebatan fikih, masuk kepada ikhtilaf fikih gitu. Jadi perbuatan mungkar itu betul-betul harus sesuatu yang jelas kemungkarannya dan disepakati semua orang, bukan sekedar perbedaan memandang hukum Islam. Di Amerika misalnya ada perbedaan mengenai status makanan halal. Ada yang agak strict makanan halal itu harus disembelih orang Muslim. Biasanya pandangan ini juga pandangan teman-teman dari Asia Selatan, dari India, Pakistan, Bangladesh, karena mayoritas muftinya berpendapat demikian. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa yang penting itu bukan daging babi, yang penting diperoleh dengan cara yang halal. Walaupun kita makan daging beli di supermarket umum, menurut sebagian orang itu boleh. Nah, kalau kita baca pendapat fatwa-fatwa dari ulama Saudi Arabia, ada yang berpendapat seperti itu. Gitu. Yang penting itu secara zatnya, lidzati itu makanan halal. Gitu. Nah, karena kita punya pendapat yang lebih strict, misalnya nggak boleh pendapat itu kita transfer ke orang lain. Itu bukan perbuatan mungkar. Gitu. Contoh yang lain disebut juga oleh Al-Ghazali. Dalam mazhab Syafi'i nikah itu harus pakai wali. Orang tua perempuan yang menikahkannya ke pengantin laki-laki. Tapi dalam mazhab Hanafi, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan di Amerika banyak praktek yang seperti ini. Terakhir kemarin kita sama-sama menyaksikan melalui Facebook putranya Imam Syamsi Ali. Jadi dinikahkan dengan mazhab Syafi'i. Maaf, dinikahkan dengan mazhab Hanafi. Jadi si perempuan yang langsung punya otoritas menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama dalam mazhab. Nggak bisa kita menganggap misalnya praktek mazhab Hanafi itu mungkar. Pokoknya selama ada dari mazhab fikih, maka itu sesuatu yang boleh untuk kita terima sebagai kelapangan dalam agama Islam. Oke. Nah, syarat selanjutnya mengenai syarat pelaku maksiat. Syarat terkait dengan al-muhtasab alaih, orang yang akan kita koreksi. Sebenarnya sederhana aja. Ayyakuna bisifatin yasirul fi'lu al-mamnu' minhu fi haqqihi munkar. Orang yang akan kita koreksi itu melakukan perbuatan yang mungkar bagi dirinya. Wa aqallu ma yakfi fi dzalika ayyakuna insanan. Jadi dia syarat minimalnya adalah dia manusia. Jadi dia nggak perlu orang beriman, nggak perlu dewasa, nggak perlu wala yustar ayyakuna mukallaf, nggak perlu mukallaf. Artinya kalau orang gila sekalipun melakukan perbuatan mungkar, ya kita koreksi. Anak kecil sekalipun kalau dia melakukan perbuatan mungkar, dia kita koreksi. Jadi syaratnya sebenarnya minimalis. Syaratnya adalah pelaku kemungkaran itu adalah seorang manusia. Gitu. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa.
Nah, ini juga ada pembahasan khusus Al-Ghazali mengenai ini. Kata Al-Ghazali, melakukan amar ma'ruf munkar kepada penguasa itu boleh pada dua level pertama. Yang pertama tadi at-ta'rif, memberi informasi. Yang kedua, al-wa'zu bil kalam al-latif, memberi nasihat dengan nasihat yang halus. Silahkan melakukan itu. Tapi kata Al-Ghazali, tidak boleh menggunakan pendekatan kekerasan untuk meluruskan penguasa, karena pada akhirnya hanya akan melahirkan pertumpahan darah. Nah, pernyataan Ghazali ini lahir dari observasi sejarah. Dalam kitab-kitab fikih itu banyak pembahasan mengenai al-khuruj 'alal imam. Al-khuruj 'alal imam itu artinya keluar dari ketaatan kepada imam. Ada yang bentuknya as-saurah, ada yang bentuknya sampai revolusi, mengangkat senjata. Dan dalam sejarah Islam, terutama periode awal, peristiwa-peristiwa ini banyak sekali terjadi. Dan pada akhirnya tindakan-tindakan seperti ini tidak merubah apapun, karena hanya terjadi pertumpahan darah, korban manusia bergelimpangan, dan tidak merubah sistem gitu. Nah, dalam tradisi fikih itu mazhab yang membolehkan penggunaan kekerasan itu adalah mazhab Zaidiyah, karena Imam Zaid itu sendiri, pendiri mazhab ini, seorang keturunan Ali, itu pernah mengangkat senjata untuk melawan penguasa Bani Umayyah. Gitu. Tapi akhirnya gagal juga dia, ditumpas pemberontakannya. Juga pernah dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah An-Nafsu Zakiyah. Jadi dalam sejarah Islam, periode transisi dinasti Umayyah ke Abbasiyah, ada satu figur terkenal namanya Nafsu Zakiyah. Jadi dia keturunan Hasan, keturunan Hasan bin Ali, dan keturunan Nabi Muhammad gitu. Dia tidak setuju dengan tindakan-tindakan opresif dari rezim Bani Muawiyah dan bekerja sama dengan pendiri dinasti Umayyah. Bekerja sama dengan pendiri dinasti Abbasiyah untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Akhirnya terguling, dan pada saat terguling, dinasti Abbasiyah mengambil start, menaikkan dirinya sebagai penguasa pengganti dinasti Umayyah. Nah, Nafsu Zakiyah nggak setuju gitu, karena dia mengklaim bahwa dialah yang selama ini mendapatkan mandat. Akhirnya dia juga melakukan khuruj, melakukan perlawanan fisik yang pada akhirnya apa terjadi? Ya, dia ditumpas oleh Abdullah bin Abbas, Al-Abbas As-Saffah, pendiri dinasti Abbasiyah, ditumpas oleh Abu Ja'far Al-Mansur gitu. Jadi tindakan-tindakan fisik itu pada akhirnya tidak akan menghasilkan apapun gitu. Nah, kalau bicara dalam konteks sejarah Indonesia kan juga begitu. Di Indonesia kita punya memori mengenai gerakan misalnya DITII. Buya Syafi'i Ma'arif beberapa resonansi terakhir itu menyinggung tentang fenomena ini. Beliau menyebutnya sebagai nokta hitam dalam sejarah Indonesia. Abdul Kahal Muzakkar di Sulawesi Selatan, Daud Berereh di Aceh, kemudian Kartosuwiryo di Jawa, itu orang-orang yang nggak setuju dengan kebijakan-kebijakan Soekarno di pemerintahan pusat, tetapi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyalurkan aspirasinya dengan membuat gerakan fisik. Terjadilah perang gerilya, akhirnya kelompok mereka diincar oleh tentara, dan tiga-tiganya berhasil ditumpas kan. Terutama Kartosuwiryo dieksekusi mati, kemudian Abdul Kahal Muzakkar juga dieksekusi. Yang selamat itu tidak dieksekusi, hanya Daud Berereh. Daud Berereh bisa hidup sampai tahun 1985 karena pada akhirnya beliau yang menyerahkan diri dan bersedia untuk kerjasama dengan rezim yang berkuasa. Jadi poinnya yang ingin disampaikan adalah
tindakan amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan pernah mengambil jalan-jalan yang keras. Jangan mengambil jalan-jalan selain jalan damai. Nah, penggunaan bahasa kasar, kata Al-Ghazali, berarti ini level ketiga tadi ya, tidak boleh digunakan jika mendatangkan mudorot bagi orang lain, tetapi boleh bahkan dianjurkan jika hanya berbahaya bagi dirinya sendiri. Misalnya, ya mustabid gitu kan, wahai diktator, atau ya kohir. Boleh aja kita menegur diktator dengan kalimat-kalimat seperti itu. Walaupun ini konsekuensinya adalah kita akhirnya ditangkap, gitu. Akhirnya dipenjara. Nah, salafus soleh orang yang bersedia menerima resiko ini. Bagi mereka ini jihad terbaik, dan orang yang meninggal di tangan penguasa yang zolim, kata Al-Ghazali, itu adalah orang yang syahid. Sepanjang kalau mudorot terjadi dan mudorotnya itu hanya terjadi untuk diri kita, nggak untuk orang lain, itu sesuatu yang mulia, gitu. Nah, dalam sejarah Islam misalnya kita mengenal bahwa hampir semua ulama-ulama mazhab itu orang yang pernah mengalami torture, pernah mengalami penyiksaan karena perlawanan mereka kepada penguasa. Imam Malik, kita tahu bahwa Imam Malik itu hidup pada periode transisi. Dia mengalami apa yang saya sebutkan, peristiwa pergantian rezim dari dinasti Umayyah ke Abbasiyah. Imam Malik itu orang yang mendukung legitimasi kepemimpinan nafsu zakiyah dan menolak rezim Abbasiyah, menolak rezim Abu Ja'far al-Mansur. Nah, karena penolakannya itulah Imam Malik dipenjara. Sampai akhirnya dia disiksa, sampai tangannya Imam Malik itu lengan, mengalami disfungsi. Makanya Imam Malik kalau sholat, tangannya nggak bersedekap di atas dada. Tangannya dilepaskan kayak gini. Kalau kita lihat teman-teman kita yang sholat bermazhab Maliki, itu rata-rata tangannya dilepaskan kayak gini, nggak ditaruh di atas dada. Karena mereka mengikuti tradisi Imam Malik. Gitu. Nah, Imam Malik itu meriwayatkan satu hadis Nabi mengenai baiat atau baiat orang yang berada dalam kondisi terpaksa, baiatul mukroh namanya dalam bahasa Arab. Nah, menurut Imam Malik, baiatul mukroh itu tidak sah. Apa makna baiatul mukroh itu? Jadi menurut Imam Malik, orang-orang yang memberikan baiat kepada Abu Ja'far al-Mansur itu semua orang yang dipaksa di bawah tekanan Abu Ja'far al-Mansur. Pada prinsipnya, hati nuraninya mereka nggak setuju dengan rezim Abu Ja'far al-Mansur ini. Hati mereka itu ada pada nafsu zakiyah. Gitu. Tapi karena di bawah tekanan penguasa, akhirnya mereka memberikan baiat. Nah, fatwa Imam Malik, baiatul mukroh, itu sesuatu yang tidak sah. Itu fatwa yang sangat terkenal dalam mazhab Maliki. Siapapun yang melakukan sesuatu dalam kondisi terpaksa di bawah tekanan, maka perbuatannya tidak sah secara hukum. Gitu. Karena itu dia dipenjara. Ada juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menolak pendapat Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk. Bagi Imam Ahmad bin Hambal, Al-Quran itu kalamullah. Nah, pada waktu itu ideologi resmi negara yang dipegang oleh Al-Ma'mun adalah Mu'tazilah. Ada satu ulama namanya Ibnu Abi Daud. Itu tokoh Mu'tazilah yang menjadi penasehat Al-Ma'mun. Jadi dia memberi nasihat, siapapun yang menolak ideologi ini, pemahaman ini, maka dia harus didisiplinkan. Nah, termasuklah Imam Ahmad bin Hambal, dia dipenjara karena keyakinannya yang bertentangan dengan keyakinan penguasa. Kata Imam Al-Ghazali, hal-hal yang seperti ini, perlawanan terhadap penguasa seperti ini, itu boleh dilakukan oleh seorang ulama pada penguasa, sepanjang nggak membahayakan orang lain. Gitu. Pembahasan lainnya mengenai etika bergaul dengan penguasa, masih ada juga implementasi amar ma'ruf nahi mungkar, masih cukup panjang pembahasan, tetapi saya kira
presentasi saya. Saya cukupkan sekian dulu biar ada dialog, ada komentar dan ada perspektif yang lain. Jadi saya kembalikan dulu sementara ke moderator, ke Mas Muhammad Ali. Terima kasih. Terima kasih Mas Rafiq atas uraiannya, khususnya mengenai amar ma'ruf nahi munkar dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan dielaborasi menggunakan penafsiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengenai apa seluk-beluk amar ma'ruf nahi munkar itu, seperti kita sudah dengarkan tadi. Saya persilakan jika ada pertanyaan atau tanggapan, komentar, baik di chat atau di Facebook jika ada, silakan. Assalamualaikum Mas Rafiq. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jimmy, apa kabar? Jimmy, alhamdulillah sehat. Saya tadi tertarik dengan ketika Mas Rafiq, makasih Mas Rafiq pembahasannya, pendalamannya, masalah mazhab tadi ya, yang apakah kita harus bertalfik dengan satu mazhab ya, atau boleh berpindah-pindah, ataukah kita boleh misalnya dalam masalah sholat kita mengikuti mazhab Syafi'i, tapi ketika berhubungan dengan makanan kita mengikuti Hanafi. Ini bagaimana pendapat Mas Rafiq dari tiga pendapat tersebut? Apakah boleh bermusik konservatif, kita nggak boleh berpindah-pindah, atau yang kedua boleh bebas berpindah-pindah, dan yang ketiga tergantung dengan konteks yang ingin kita lakukan. Misalnya seperti menikah tadi, karena terlalu sulit dengan Syafi'i, kita harus akhirnya bisa menggunakan pakai Hanafi. Terus dalam ini sendiri bagaimana itu boleh berpindah-pindah, seperti takutnya bisa membuat orang cherry picking, ngambil yang enak-enaknya aja, Mas. Gimana maksudnya? Ya, terima kasih Pak Jimmy. Ini pertanyaan yang menjadi concern terutama kita yang tinggal di sini, tinggal di Amerika, tapi juga menjadi perdebatan hangat, menjadi isu yang didiskusikan ya umat Islam dimanapun. Dalam keserjana Islam juga menjadi topik yang terus didiskusikan gitu. Ya ada beberapa perspektif mengenai hal ini gitu. Satu, orang yang berpandangan bahwa kita harus at-tamadhub bimadhabin muayyan, mengikuti satu pendapat tertentu. Kalau kita misalnya orang Indonesia, mazhab mayoritas adalah mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i lah yang kita pegang. Dan kalau kita misalnya berasal dari Asia Selatan, maka mazhab Hanafi yang kita pegang. Kalau kita bergaul dengan teman-teman kita di sini di Amerika, kita akan banyak menjumpai orang-orang kayak gini. Teman-teman yang masih strict berpegang pada satu mazhab saja, gitu. Dan ini sebenarnya ada nilai positifnya. Nilai positifnya adalah dia tunduk pada otoritas itu. Dan dia tadi bahasanya Pak Jimmy tidak cherry picking, atau fenomena zaman sekarang tuh ada istilah namanya window shopping, Pak. Window shopping itu dia searching di Google, dia banding-bandingin gitu, dia lihat, dia pilih yang mana yang paling enteng, paling ringan gitu. Nah, ini sebenarnya tindakan yang nggak boleh gitu. Itu ittiba'ul hawa dalam bahasa Arab, mengikuti hawa nafsu. Jadi makanya bermazhab itu sangat membantu kita mendisiplinkan diri. Jadi kita memilih sesuatu bukan berdasarkan pilihan kemudahan gitu, tetapi karena ikut otoritasnya. Nah, tetapi ternyata bermazhab pada satu mazhab secara ketat itu nggak possible in any time. Kadang dalam kondisi-kondisi tertentu akhirnya juga mengharuskan kita keluar dari boundary mazhab itu, karena misalnya mazhab itu terlalu ketat, akhirnya orang harus keluar dari mazhab yang lain. Dan pada prakteknya
pada prakteknya di tengah-tengah umat Islam sendiri, di kalangan para ulama sendiri, mereka juga keluar dari boundary mazhabnya untuk mengambil mazhab yang lain gitu. Nah, misalnya di dinasti Mamluk ya, yang kemarin sempat kita sebut juga, dinasti Mamluk itu dinasti yang pertama kali mengesahkan 4 mazhab fikih sebagai mazhab resmi negara. Jadi beda dengan dinasti-dinasti sebelumnya yang berkecenderungan hanya memilih satu mazhab. Misalnya dinasti Saljuk zamannya Al-Ghazali, zamannya Al-Juwaini itu, mereka memilih untuk menggunakan mazhab Syafi'i secara hukum Islam dan mazhab Asy'ari di bidang teologi gitu. Tetapi mazhab dinasti Mamluk mengembrace empat-empatnya. Makanya kalau kita pergi ke Mesir ada masjid Sultan namanya, satu masjid historik di Mesir dibangun di zaman dinasti Mamluk. Itu ada empat zawiyah, ada 4 pojok-pojok, ada 4 pojok masjid. Di 4 pojok itulah diadakan halakoh untuk belajar mazhab fikih. Sini mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, apalagi Maliki gitu. Dan 4-empatnya diimbrace. Nah, kenapa dinasti Mamluk mengimbres 4 mazhab ini? Karena di zaman dinasti Mamluk itu terjadi perubahan sosial yang sangat besar, transformatif gitu. Di zaman itu terjadi perdagangan internasional yang mengalami eskalasi. Jadi umat Islam bersentuhan dengan dunia perdagangan dari luar Islam, terjadi tukar menukar, terjadi transaksi, dan mazhab Syafi'i itu tidak cukup, nggak bisa menyelesaikan isu-isu muamalah pada waktu itu. Akhirnya sultan-sultan dari dinasti Mamluk harus keluar dari mazhab Syafi'i dan terutama banyak mengambil dari mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini cukup unik dalam masalah dalam banyak hal. Dalam bidang akidah mereka ketat, hanya menggunakan hadis dan Al-Quran. Mereka nggak menggunakan nazar, gitu, nggak menggunakan nalar spekulatif. Tapi dalam bidang muamalah maliyah, justru mazhab Hambalilah yang paling longgar. Gitu. Akhirnya pada waktu itu banyak fatwa-fatwa yang diambil justru dari mazhab Hambali. Nah, kembali kepada konteks kita hari ini, hampir tidak ada satupun gitu ya, orang yang bisa bertahan hanya pada satu mazhab saja. Lebih-lebih kalau dia tinggal di negara mayoritas non-muslim. Kalau kita tinggal di Indonesia, di Pakistan, di Saudi Arabia, di Mesir, itu kan ada milieunya, ada environment-nya. Apalagi kita orang satu mazhab semua gitu. Gampang perspektifnya menyesuaikan. Nah, ketika kita sampai ke sini, sampai ke Amerika, ya kita menjadi minoritas dan tidak ada sistem administrasi, sistem politik yang mendukung kita untuk itu. Akhirnya orang harus keluar dari boundary-nya. Nah, ini dibolehkan sepanjang dia dilakukan oleh otoritas yang mumpuni gitu. Artinya ya para mujtahid gitu. Kalau di Amerika kan ada Fiqh Council of North America gitu ya. Ada lagi AMJA kalau nggak salah. Ada lagi otoritas kayak gitu. Nah, hemat saya kita merujuk kepada otoritas itu. Sebaiknya ya kita tidak menggunakan kemandirian gitu. Jadi jangan merasa independen lalu kita searching sendiri, akhirnya kita hanya melakukan perbandingan fatwa dan pada akhirnya memilih yang paling mudah. Jadi artinya biarkanlah tugas ijtihad itu diberikan kepada para ulama, dan para ulama itu mereka akan melihat melihat teksnya, baik Al-Quran, hadis, melihat teks para ulama dan melihat konteks gitu. Jadi selalu antara fiqhun nas, fiqhul waqi gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi hemat saya kita harus ikut otoritas para ulama gitu.
di Indonesia misalnya, kalau konteks Indonesia, Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu termasuk yang berpendapat bahwa bermazhab itu tidak wajib. Kita pernah membahas topik ini di pertemuan pertama atau kedua. Bermazhab itu tidak wajib, tetapi bukan berarti Muhammadiyah mengignore, abolis mazhab. Jadi kitab-kitab fikih itu dibaca, kemudian di compare, muqaronah, lihat mana dasarnya yang paling kuat dan mana yang lebih sesuai dengan konteks itu. Dan itu dilakukan secara jama'i. Jama'i itu artinya kolektif. Selalu fatwa atau putusan-putusan agama itu dibuat oleh orang banyak, bukan satu orang gitu. Nah, itu disebut dengan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Jadi kalau dia punya satu kecenderungannya itu akan dikomentari, diberi pendapat, sehingga lahirlah konsensus, kesepakatan paling tidak dalam satu lingkup itu. Kalau di majelis tarjih berarti itu konsensus ulama Muhammadiyah gitu. Bukan kecenderungan personal. Kalau kecenderungan personal kan, oh saya suka ini karena kelihatan mudah gitu. Nah, itu personal whim-nya masih sangat kelihatan. Beda dengan kalau dilakukan melalui mekanisme ijtihad jama'i. Kira-kira Jadi begitu. kalau konteksnya di sini, Mas, konteksnya di kita yang di Amerika ini, berarti kita mesti boleh, misalnya saya gitu, ada suatu permasalahan dan saya bertanya dengan dengan ulama setempat yang berlainan mazhab, itu masih diperbolehkan. Jadi maksudnya konsep fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun ini masih bisa dipergunakan walaupun perbedaan mazhab, misalnya saya sama ulama di masjid tempat saya sholat, itu masih diperbolehkan ya, Mas, menurut pandangan Muhammadiyah? Iya, kalau warga Muhammadiyah di Indonesia biasanya kan mengacu kepada fatwa majelis tarjih gitu. Dan umumnya orang-orang Muhammadiyah itu relatif suka keseragaman karena orang-orang Muhammadiyah lebih suka kita itu ngurus amal-amal sosial gitu, nggak usah terlalu panjang debat fikih. Lebih baik otoritasnya kita serahkan kepada majelis tarjih dan sami'na wa ata'na. Umumnya secara sosiologis kecenderungan warga Muhammadiyah kayak gitu. Nah, untuk kita yang ada di sini, ya hemat saya, kalau bisa kita follow your imam gitu, follow komunitas kita, dan ya sebisa mungkin ya kita percaya pada otoritas itu. Gitu. Saya kira gitu, Pak. Dan imam yang saya maksud di sini adalah local community. Ya, Mas Rafiq. Silakan, Mas Imam. Menarik sekali ini paparan dan diskusinya sangat mendalam. Kalau saya boleh memuji sedikit ini, Mas Rafiq ini Yasir Kodi versi Indonesia ini. Ya enggak. Kalau Yasir Kodi itu memadukan Yale sama Madinah, ini Al-Azhar dan Arizona nih mungkin. Jadi mendiskusikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tadi kan Mas Rafiq ini kan menggunakan pendekatan turots ya, jadi pendekatan tradisi. Jadi bagaimana menafsirkan matan-matan di dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah dengan menggunakan kitab-kitab klasik. Nah, pertanyaannya adalah yang mungkin perlu kita pahami bersama, apakah penafsiran pendekatan-pendekatan seperti ini bukan malah kemudian menimbulkan heterodoksi, jadi keragaman tentang tafsir. Jadi ini kan kayak mensarah sebuah matan dengan menggunakan kitab Al-Ghazali. Tentu hasilnya akan berbeda ketika kita mensarah matan itu dengan kitab klasik lain. Taruhlah misalnya Madarus Salihin, misalnya seperti itu, kita menggunakan kitab itu atau kitab-kitab ulama lain. Nah, ini bagaimana ini Muhammadiyah memahami ini? Karena mungkin bisa jadi apa yang disampaikan oleh Mas Rafiq dengan menggunakan pendekatan Ihya Ulumuddin ini, outputnya akan berbeda kalau misalnya Ustadz taruhlah Samsul Anwar menggunakan kitab apa gitu. Nah, ini yang
mungkin masih menjadi tanda tanya saya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan persoalan-persoalan yang sifatnya ini mungkar dengan persoalan-persoalan yang ijtihadi. Karena kan khususnya di bidang politik ya, karena itu kan sangat tipis ya. Banyak orang, tokoh-tokoh kita itu berasumsi ini bukan persoalan amar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ini adalah persoalan ijtihadiyah. Jadi tidak ada yang benar atau salah. Dan kita melihat juga pada zaman dulu ulama-ulama pandangan-pandangannya lebih banyak sebenarnya berkaitan dengan pandangan-pandangan politik juga, perbedaan-perbedaan sikap politik. Misalnya mungkin saya bisa dikoreksi kalau salah itu. Ibnu Taimiyah kenapa dia dipenjara? Salah satunya karena beliau melakukan fatwa bahwa cerai 3 kali itu bisa dihitung, yang berturut-turut tidak boleh dihitung sekali gitu, yang bertentangan dengan mazhab pada saat itu yang akhirnya beliau dipenjara. Nah ini kan persoalan ijtihadi, bukan salah dan benar ya, karena perbedaan pendapat. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, banyak sekali ulama-ulama kita itu pada zaman dulu bahkan kontemporer itu mengalami perbedaan-perbedaan pendapat dalam berbagai hal yang kemudian terpaksa harus bertentangan dengan rezim ataupun sejalan dengan rezim. Saya sepakat bahwa pendekatan-pendekatan kekerasan, violence itu tentu kita tolak. Tetapi ketika pendekatan-pendekatan damai pun akhirnya kan tokoh-tokoh Islam yang kemudian berseberangan kebetulan itu kemudian kan mendapatkan hukuman, penjara dan lain sebagainya. Untuk menyebut sedikit contoh misalnya Buya Hamka, begitu kan, beliau kan berpegangan politik dengan Presiden Soekarno zaman dulu. Beliau mengambil sikap yang berbeda. Kemudian juga tokoh-tokoh Islam khususnya pada yang di camp Masyumi begitu ya, sampai akhirnya kemudian Masyumi dibubarkan. Sementara banyak sindiran mengatakan bahwa teman-teman kita dari organisasi lain sebelah itu justru merapat ke Nasakom misalnya. Nah ini kan satu sisi ada yang menganggap bahwa ini persoalan amar ma'ruf nahi mungkar melawan kekuasaan, tapi satu sisi lain menganggap oh enggak, ini persoalan ijtihadi. Kalau saya berdiskusi dengan teman-teman misalnya teman-teman Nahdlatul Ulama misalnya pada masa itu, kenapa mereka merapat ke Nasakom yang jelas-jelas di situ ada Partai Komunis Indonesia misalnya, ini dalam kerangka justru menyelamatkan umat Islam, karena kalau semua umat Islam itu tidak berada di dalam kelompok itu, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Indonesia, begitu sepertinya. Nah, tetapi ketika kemudian kita mendengar penjelasan itu, dalam banyak hal saya bisa memahami, saya bisa membayangkan kalau misalnya umat Islam pada saat itu keluar semua dari kekuasaan, mungkin Partai NU juga dibubarkan juga, seperti halnya Partai Masyumi, dan penjelasan sejarah politik Islam Indonesia akan jadi lain juga. Ini juga yang kemudian menimpa misalnya organisasi-organisasi Islam mahasiswa pada saat itu ya, misalnya HMI yang juga sempat mau dibubarkan dan lain sebagainya. Nah ini dan itu akan terus berlanjut di dalam sejarah kontemporer Indonesia ke depan. Mesti perdebatannya itu pilihan-pilihan ini. Nah ini yang kemudian juga perlu hati-hati. Mana ini tidak bisa kemudian menghukuminya hitam putih amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dalam banyak hal juga sebenarnya persoalan-persoalan ijtihadi. Bahkan di internal Muhammadiyah sendiri, para pimpinannya kan berbeda sikap menyikapi rezim atau kekuasaan, begitu kan. Tidak selalu seragam. Bahkan setiap kepengurusan, kepemimpinan, gaya dari ketua umumnya sendiri itu kan sangat menentukan pola relasi antara Muhammadiyah dengan kekuasaan. Nah ini yang kemudian perlu kita perluas juga pandangannya. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Ini komentarnya sangat menarik dan sangat tajam. Nanti silahkan yang lain memberi perspektif mengenai persoalan yang disebut Mas Imam. Saya mungkin ingin melanjutkan apa yang tadi tidak selesai melalui presentasi. Jadi betul Mas Imam bahwa ini hanya satu perspektif memahami amar ma'ruf nahi mungkar, terutama mengenai bagaimana kita bersikap kepada penguasa, gitu ya. Di luar pendapat Imam Al-Ghazali, ada banyak pendapat-pendapat yang lain mengenai amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa.
Dan para peneliti menyebut bahwa pandangan Al-Ghazali mengenai penguasa itu agak pesimistis memang. Nggak begitu optimis gitu. Bahkan Michael Cook kita tahu semua ya, seorang sarjana Islamic Studies dari Princeton, dia menyebut ini agak radikal dan ekstrim katanya. Karena Michael Cook kan mengarang buku tebal judulnya Commanding Right and Forbidding Wrong gitu. Ya, sejarah amar ma'ruf nahi mungkar dari sejak prodi awal sampai prodi akhir. Semua mazhab lah. Termasuk juga bagaimana pendapat Mu'tazilah, pendapat Hanabilah, selain Al-Ghazali ada Ibnu Taimiyah gitu. Nah, Imam Al-Ghazali dia bilang itu termasuk radikal pandangannya mengenai amar ma'ruf nahi mungkar terutama kepada penguasa gitu. Dan pendapat Al-Ghazali itu di kemudian hari memang diperhalus, tone-nya dibuat moderat oleh ulama sesudahnya. Misalnya ada ulama namanya Ibnul Jauzi. Jadi bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya, tapi Ibnul Jauzi. Dia menulis buku judulnya Atful Ulama lil Umara wa Atful Umara lil Ulama. Jadi kelembutan, sikap lemah lembut ulama kepada penguasa dan sikap lemah lembut penguasa kepada ulama. Jadi menurut dia relasi antara dua entitas ini itu relasi saling menasehatin dan saling mengembrace gitu. Jadi ulama harus memberi nasihat dengan cara lembut, tetapi juga sebaliknya penguasa juga harus memperlakukan ulama secara elegan gitu. Jangan menggunakan pendekatan violent, menggunakan pendekatan tangkap, kemudian penjara seperti yang banyak terjadi dalam sejarah Islam. Jadi sifatnya kooperatif gitu. Nah, ini satu perspektif lain dalam melihat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi betul Mas Imam bahwa perspektif kita mengenai hal ini harus kita perkaya. Tetapi memang saya punya tujuan juga ini Mas Imam. Mengapa PHIWM ini kita syarah dengan turos supaya kita diskurs kita itu mengalami continuity, ketersambungan dengan diskurs para ulama. Walaupun juga kita harus menjelaskan ada spektrum di dalamnya. Nah, tetapi saya ingin mengingatkan menyebut bahwa pembahasan mengenai amar ma'ruf nahi mungkar itu dijelaskan panjang lebar oleh para ulama di zaman dulu dan perlu kita baca gitu. Seringkali kan kecenderungan kita pada hari ini adalah melihat satu konsep seolah-olah tidak ada tradisi Islam sebelumnya yang membicarakan konsep itu gitu. Nah, jadi concern saya adalah al-ittisal, ketersambungan dengan at-turas, dengan diskursnya para ulama. Walaupun kita ya bisa saja mengambil perspektif yang berbeda. Termasuk juga perspektif yang lain, misalnya Ibnu Taimiyah gitu. Ibnu Taimiyah itu lebih optimis dia ketika berbicara tentang politik. Jadi dia melihat bahwa kalau Imam Al-Ghazali kan gini, politik itu identik dengan corruption gitu ya. Jadi dia makanya dibilang pesimistik karena bagi dia itu perubahan itu bukan terjadi di ranah politik gitu. Di ranah kesarjanaan, di ranah dakwah sosial, dari community, bukan dari atas. Nah, tetapi Ibnu Taimiyah justru agak optimis dia. Kita bisa menaruh harapan pada politik, pada kekuasaan gitu. Makanya pendapat dia adalah semua institusi politik itu mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi institusionalisasi amar ma'ruf nahi mungkar pada administrasi, kantor-kantor administrasi gitu. Jadi ada pada khalifah, pada sultan, pada wazir, pada amir gitu. Dan semua institusi politik itu mengemban tugas itu gitu. Nah, ini yang saya bilang unik karena Ibnu Taimiyah sendiri kan korban kekuasaan gitu. Mas Imam tadi menyebut. Tetapi dia sendiri masih willing untuk memberikan respect kepada penguasa gitu. Nah, ini perspektif lain dalam melihat amar ma'ruf nahi mungkar. Juga kalau kita berbicara tentang konteks Indonesia memang beda-beda ya pendekatan para ulama
di Muhammadiyah misalnya perspektif para pimpinan Muhammadiyah mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang cenderung belakangan kita tahu semua agak konfrontatif gitu. Kalau tradisi yang sudah kita ketahui ada Pak Amin, yang sekarang cenderung vokalkan Pak Din. Tetapi ketua umum kita justru menggunakan cara-cara yang lain gitu. Ya mungkin kita anggap itu sebagai spektrum dan kekayaan aja Mas Imam di Muhammadiyah yang mungkin saling melengkapi mereka gitu. Dan memang pada akhirnya relatif itu apa yang disebut sebagai kemungkaran terutama dalam bidang politik. Makanya kita harus mungkin percaya pada moral konsensus. Ada hal-hal tertentu yang kita mau tidak mau harus sepakat bahwa itu perbuatan mungkar gitu. Nah, ini betul-betul sesuatu yang prinsipil, yang fondasional. Kalau hal-hal yang lain yang sifatnya debatable, kita bisa saling memahami. Tapi kalau hal-hal yang sangat fondasi, orang mau tidak mau harus punya konsensus. Makanya dalam bahasa Arab ada kaidah begini, nata'awan fima ittafaqna wa ya'tadzir ba'duna ba'da fima ikhtalafna fihi. Kita saling bekerja sama, tolong-menolong, berserikat dalam hal-hal yang kita sepakati, tetapi kita saling memaafkan, bahkan mungkin natahawar, saling berdialog, fima ikhtalafna fihi, dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat. Gitu. Ya, itu jawaban saya. Silakan yang lain ingin memberi tambahan. Gimana Mas Imam Subhan? Oh, di mute. Ya, terima kasih sekali Mas Rofik. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih. Kita sudah pukul 8:08 di sini ya, di California. Kita bisa lanjutkan, jadi sudah 2 jam. Silakan apabila ada tambahan pertanyaan, komentar untuk beberapa waktu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Muhammad Ridho. Ya, saya Ridho dari Portland. Ini mau nanya tentang Ini Mas kiprah Ridho yang Muhammadiyah. wakil ketua IMSA ya, Pak Ridho ya? Oh iya, Mas Rofik ketemu di Muktamar kita ya. Kita ketemu di Muktamar. Jadi ini wakil presiden IMSA, Mas Ali. Baik, terima kasih. Terima kasih ikut bergabung. Silakan Mas Ridho. Iya, mau tanya tentang ini kiprah Muhammadiyah di Amerika dakwah ini. Kan kita kan minoritas di sini dan saya juga di IMSA juga berusaha mengajak teman-teman juga aktif karena kita di Amerika. Kenapa tidak ada dakwah itu aktif kepada mayoritas yang non Muslim di sini? Kita tidak ada charter untuk ke situ gitu. Jadi saya pengen lihat juga apakah Muhammadiyah ada planning yang di Amerika sini ada planning mengarah ke situ, terutama program-program bagaimana mendakwah kepada non Muslim, atau apalagi yang sekarang ini kan Islamofobia misalnya. Saya di IMSA dulu aktif bikin task force gitu, Islamofobia task force. Kemarin juga kita ngobrol Mas Rofik di Muktamar, mungkin apakah ada plan ke sana gitu dari Muhammadiyah? Ya, mungkin ketua umum kita ini yang jawab, Prof. Ali. Silakan Mas Ali kalau ingin diadres. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ridho. Ini komentar dan masukan yang baik sekali. Secara praktis masing-masing kita sebetulnya juga terlibat ya di dalam mengcounter Islamofobia sesuai dengan tempat masing-masing, Pak Imam Syamsi Ali ya. Kemudian teman-teman yang lain di kampus tentu saja juga melakukan secara pribadi-pribadi ya sejauh ini. Di kampus misalnya dengan tulisan, dengan mengajar ya, itu juga ada. Tetapi memang sebagai program ini kalau ada departemennya ya departemen dakwah dan yang kita sebut dengan dakwah dan dialog. Ada departemennya yang dalam hal ini Pak Imam Subhan salah satu pengurusnya. Islamofobia menurut saya salah satu yang perlu ya kita lebih serius sih. Saya kira saya setuju ini. Nanti bentuknya seperti apa ya Pak Ridho, bentuk
konkretnya seperti apa, program-programnya seperti apa, itu saya kira bisa dibicarakan secara khusus. Tapi saya prinsipnya sangat setuju ya untuk hal ini. Itu saja tanggapan saya sementara, karena kita baru muncul ini, kepengurusan juga baru, ya, baru tahun kedua, dan mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Mas Imam, ada tanggapan dari Departemen Dakwah dan Dialog barangkali dari tadi yang disampaikan Pak Ridho, silakan. Ya, terima kasih Pak Ridho. Malah kita nanti mungkin bisa banyak belajar ini dengan Pak Ridho yang sudah melalang buana di sini, terutama pendekatan-pendekatan dialog yang kira-kira pas untuk bisa kita aplikasikan itu, Mas Ali, saya kira. Ya, baik. Mas Ali kemarin itu, Mas Ridho, makasih udah datang Mas Ridho. Ini Jimmy. Kemarin sempat kita waktu pertemuan pertama itu sempat kita bahas ini, ini juga ada Ustaz Samsi Ali waktu itu. Kalau nggak salah ada intention untuk inisiatif untuk ini kalau nggak salah. Misalnya yang saya beri contoh itu di komunitas kami ada namanya program 500 words, Islamic 500 words, itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Islamophobia dalam 500 kata. Terus kita publish di community. Itu sempat kita bahas ini, tapi follow up-nya belum ada karena kita masih baru saja terbentuk waktu. Tapi ada arah ke sana, insya Allah. Baik. Terima kasih Mas Jimmy. Terima kasih Mas Ridho. Saya kira kita akan follow up ini ya, tindak lanjuti soal ini. Dan itu tanggapan dari saya. Nanti kita bisa bicarakan di pengurus di WA group kita juga. Apa saja yang bisa dilakukan ya, yang konkretnya maksud saya. Kalau pribadi-pribadi sudah kita lakukan ya, dalam mengajar, dalam tulisan, dalam ceramah-ceramah, dalam macam-macam lah ya. Tapi secara organisatoris ini yang menurut saya perlu lebih ini sebagai persyarikatan. Nah, itu saya kira perlu ada tindak lanjut. Terima kasih Mas Ridho untuk masukannya. Terima kasih Mas Ali. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi yang lain mungkin 1-2 menit. Kalau tidak, saya hanya menambah sedikit. Tadi ada masalah mazhab di Amerika ya, bagaimana. Ada 2 istilah, ada takhayur, ada talfiq. Jadi takhayur itu kita memilih mazhab dalam persoalan yang berbeda, dalam masalah yang berbeda. Itu kecenderungannya para ulama ya wajar-wajar saja gitu. Dalam masalah wali tadi misalnya mazhab Hanafi ya, wali perempuan, tapi dalam masalah makanan misalnya mazhab yang lain, terus dalam masalah zakat beda, dalam masalah. Jadi kalau masalahnya berbeda, kemudian melalui proses ya tentu saja proses khususnya untuk mujtahid ya, bukan semua orang gitu, karena ada ijtihad, ada taklid. Bagi orang-orang yang mampu dan punya keahlian itu berijtihad, ya, mencari mana yang lebih baik, yang terbaik, bukan yang paling mudah tapi yang paling baik, yang paling arjah kalau dalam persepsi Muhammadiyah, yang paling kuat ya dalilnya. Itu orang mujtahid yang bisa melakukan. Nah, talfik itu beda. Kalau talfik itu mengambil berbeda-beda mazhab dalam masalah yang sama gitu. Jadi dalam hal yang sama, persoalan sama, tapi pada hari ini dia menggunakan mazhab Maliki, kemudian pada saat masalah yang sama, pada suatu saat lagi karena lebih mudah, pada saat itu dia menggunakan mazhab yang lain. Nah, itu talfik. Jadi ada ulama yang membedakan antara takhayyur, memilih ya untuk masalah yang berbeda, itu cenderung membolehkan, tidak masalah. Tapi ada yang talfik, ada ulama yang melarang talfik. Tapi ada juga ulama yang mengatakan talfik pun tidak apa-apa begitu. Jadi ini hanya ingin menambahkan saja tadi apa yang terjadi dalam bagaimana ulama sendiri memahami perbedaan mazhab. Dan mazhab ini pun kalau bisa diperluas juga. Ini saya juga ingin menambahkan ini. Ada mazhab yang mungkin kita cenderung sunni ya. Tapi mazhab juga, mazhab fikih pun ada yang ada mazhab-mazhab yang lain ya, yang bukan hanya Sunni. Ada mazhab Syiah yang juga dianggap
secara fikih itu tidak jauh juga dengan beberapa mazhab di Sunni. Dan memang Muhammadiyah dalam soal Sunni Syiah ini cenderung tidak terlalu mungkin ada berbeda banyak pendapat begitu, tetapi ya itu terserah lah. Tapi tidak ada semacam tarjih yang mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah Sunni. Ya, secara eksplisit ya, secara eksplisit itu tidak seperti itu. Dan mazhab-mazhab fikih pun sebetulnya ada banyak kesamaan dan ada saling mempengaruhi antara mazhab-mazhab ini. Jadi tidak seolah-olah bertentangan sama sekali. Mereka juga saling belajar, saling mengkoreksi, saling menambahi dan seterusnya. Jadi itu yang ingin menambahkan mengenai mazhab. Saya kira itu mengenai amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks Amerika mungkin agak berbeda dengan dalam konteks Indonesia. Itu juga nanti perlu kita bicarakan lagi. Yang disebut munkar di Amerika seperti apa gitu. Contohnya ya. Kemudian disebut penguasa di Amerika itu seperti apa ya? Apakah maksudnya adalah Trump atau maksudnya adalah gubernur yang ada di state kita atau bagaimana atau kebijakan-kebijakan mereka. Tapi pada prinsipnya yang namanya munkar ya munkar gitu. Saya kira itu nanti bisa kita perluas lagi makna nahi munkar dalam konteks Muslim di Amerika. Contoh-contoh yang disebutkan oleh Pak Imam Subhan tadi banyak di Indonesia, memang seperti itu. Tapi di Amerika mungkin dinamikanya juga agak berbeda. Dan terutama kita yang minoritas di sini, bagaimana kita bisa mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, saya kira itu saja, sekedar menambahkan. Dan saya senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa tadi saya ketinggalan tadarus, tapi saya yakin tadi pembahasannya mencerahkan, ya khususnya surat Al-Baqarah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian pedoman hidup Islami, khususnya menyangkut kehidupan dan lebih khusus lagi amar ma'ruf nahi munkar. Silakan ada kata terakhir dari Mas Rafiq ya untuk menutup. Mungkin bisa ditutup juga dengan doa. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini, kajian online kali ini. Semoga diberkahi dan juga untuk yang menonton di Facebook, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan, Sabtu depan. Terima kasih, silakan Mas Rafiq. Ya, terima kasih Mas Ali, terima kasih juga semuanya yang sudah berkontribusi dengan memberikan pendapat, pertanyaan, dan komentar. Insya Allah sangat berharga sekali memperkaya diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ingin menggarisbawahi satu hal bahwa memang kita hidup di Amerika punya konteks yang berbeda. Jadi apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mungkin lebih applicable kalau diterapkan di negara mayoritas Muslim. Sementara kita di sini ada hal-hal yang bagi Muslim itu dianggap kemungkaran, tetapi kita punya konsensus yang berbeda, gitu, moral konsensus yang berbeda. Hanya jadi saya mendorong juga sebenarnya kita semua mungkin melalui IMSA, mungkin melalui lembaga-lembaga kajian lah di Amerika, bagaimana kita bisa tetap punya komitmen terhadap konsep Al-Quran mengenai amar ma'ruf nahi munkar ini. Seperti apa kita menerapkannya? Mungkin misalnya kita bawa ke ranah keluarga terlebih dahulu, ke ranah komunitas. Lalu kalau kita bawa keluar komunitas, seperti apa penerapannya? Gitu. Mungkin bisa dibawa kepada dimensi Islamofobia, gitu. Nah, jadi yang pokok yang harus kita ingat adalah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah konsep yang juga disebut berulang-ulang dan penting itu dalam Al-Quran. Itu menjadi kalau dalam ayat tadi kan wal takum minkum, lamnya itu kan mengandung makna al-amr, ada makna perintah, hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada imperatif gitu di situ. Nah, hanya bagaimana kita implementasinya sesuai dengan konteks kita.
hemat saya perlu ada diskusi-diskusi lebih lanjut. Syukur-syukur ada yang menulis tentang konsep ini sehingga bisa kita aplikasikan di sini. Itu. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa nanti PowerPoint saya akan saya kirim ke grup PCM. Ada beberapa hal yang tadi tidak sempat saya bahas karena keterbatasan waktu, biar bisa dibaca oleh yang lain juga secara umum biar bisa mengambil istifadah lah kira-kira begitu. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali, Mas Rafiq. Ya, Kapan nih ke Portland nih? Ya, insya Allah. Kapan-kapan.